lalu juga punya kelebihan-kelebihan, maka orang akan mengejar dia kemana-mana ya. Ya memang bukankah begitu juga ya motif kita sebagai orang Kristen? Yesus itu Logos yang menjadi manusia. Logos ini ada bersama dengan Tuhan Allah. Sekarang dia jadi manusia. Ya dia itulah representasi dari Allah sendiri. 5 roti, 2 ikan di tangan sang roti hidup cukup. Betul. Cukup bahkan untuk keberlimpahan malah. Berlimpah. Ya. Jadi itu mau menunjukkan sang roti hidup ini tahu betul kok. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab yang diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menggali setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Program Ngulik Alkitab yang ditayangkan melalui channel YouTube EKB TV punya keistimewaan. Keistimewaannya adalah pada eksposisi. Kembali kita masih mengulik teks Injil Yohanes. Secara khusus episode kali ini Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 59. Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 59. Dan yang akan menolong kita mengulik teks ini telah hadir di studio dan saya mau sapa Bapak Pendeta Dani Purnama. Salam jumpa kembali, Bapak Pendeta Dani Purnama. Terima kasih banget. Untuk kesediaan mengulik teks Lumayan ini. Sering ya? Iya, betul. Sudah menandai orang yang punya kesediaan dan pasti juga punya kapasitas ya untuk mengulik teks secara khusus ini. Injil Yohanes yang juga tidak mudah untuk mengulik teks ini. Ya, Pak Pendeta Dani, kita akan mulai saja mengulik Injil Yohanes 6 ayat 22 sampai 59, diberi judul hati yang terarah kepada roti hidup. Kita akan mulai saja dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari sahabat YKB kita membuka kegiatan ini dengan berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kami boleh dapat kesempatan untuk mendalami sebagian dari firman Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan bukanlah sekedar sebuah rutinitas tanpa makna. Kami melakukannya karena kami rindu juga untuk makin mengenal kehendak dan rancangan Tuhan dalam hidup kami, mengenal panggilan-panggilan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kemudian motivasi kami mengikut Tuhan adalah motivasi yang benar, yang sungguh-sungguh karena kami mencintai Tuhan, bukan sekedar karena kami mau memenuhi apa yang menjadi kepentingan diri kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami menyerahkan acara kami malam ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan membaca Injil Yohanes 6 ayat 22 sampai 59. Keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang menyadari bahwa sebelumnya hanya ada satu perahu di situ dan Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama murid-muridnya, melainkan murid-muridnya saja yang berangkat. Sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan kau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya,
Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang kau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Lalu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, aku tidak kehilangan satu pun, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf yang ayah ibunya kita kenal? Bagaimana sekarang Ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan bersungut-sungut di antara kamu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Orang-orang Yahudi pun bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Baik Pak Pendeta Dhani, ini ada dua perikop yang terpisah, namun rasanya ini bagian dari perikop yang sebelumnya. Ya, betul. Saya mau menandai ini di Injil Yohanes pasal 6 di ayat terakhir. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Lalu ada perikop sesudahnya Yesus berjalan di atas air, lalu kemudian di perikop yang sedang kita baca ini orang banyak mencari Yesus. Keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang menyadari bahwa sebelumnya hanya ada satu perahu di situ dan Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama murid-muridnya, melainkan murid-muridnya saja yang berangkat. Ini apa yang memotivasi dan menggerakkan banyak orang yang sebelumnya memang mereka diberi makan ya. Ribuan orang, bahkan masih ada sisanya 12 bakul. Dan sesudah kenyang mereka tidak ngantuk ya. Mereka justru malah mengejar, makin semangat. Mendesak Yesus menjadi raja. Karena mereka menyadari, oh berarti yang ada di depan kami ini ternyata nabi. Dan setelah Yesus pergi minggir,
ternyata mereka masih mengejar. Apa sesungguhnya yang menggerakkan mereka sebegitu kekehnya mereka ingin menemui Yesus, mereka tetap mencarinya? Iya, saya rasa memang tadi disebut motif ya. Iya. Motif itu memang kan alasan atau sebab yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Dan kalau udah punya motivasi, orang itu bisa melebihi dari yang biasanya dia lakukan. Ya, nggak ada capeknya. Makanya tadi lihat, setelah dapat makanan itu ya, yang secara ajaib mereka dapat di tempat sepi, tidak ada yang jualan. Betul. Lalu ada seorang anak kecil dengan 5 roti 2 ikan. Ya. Itu cukup ternyata untuk memberi makan 5.000 orang, yang baru laki-laki itu yang dihitung. Betul. Ya, belum perempuan dan anak-anak. Jadi sangat besar jumlahnya dan semua kenyang, bahkan berlebih. Ya. Dari situ muncul kan kemudian, wah ini bukan orang biasa ini ya. Yang kita sedang dengarkan ini, yang sedang kita ikuti ini bukan orang biasa. Dan itu wajar menurut saya. Kalau ada tokoh baru yang penuh karisma, lalu juga punya kelebihan-kelebihan, maka orang akan mengejar dia kemana-mana ya. Ya memang bukankah begitu juga ya motif kita sebagai orang Kristen. Kita jadi Kristen. Kita menjadi pengikut Kristus pun bisa beda-beda kan. Macam-macam. Ya, semua orang bisa katakan saya Kristen. Ya, tapi apa motifnya ketika jadi Kristen? Kalau kita perhatikan kan ada saja orang yang memang jadi Kristen karena ya bukan karena apa-apa, karena dari kecil lahir sudah di keluarga Kristen. Ya sudah jadi Kristen. Ya. Lalu dia tidak merasa ada perlu perubahan dalam hidupnya, sudah Kristen sejak semula. Tapi juga ada yang karena melihat hidup orang Kristen ini enak loh. Saya mau juga jadi Kristen lah. Enaknya apa? Oh kayaknya semua dipenuhi ya, jadi kebutuhannya ya. Mau ini ada, mau ini ada yang memberi. Tidak sedikit yang mau jadi Kristen karena dapat keuntungan materi. Ya pernah ada masa-masa kan sampai itu jadi sangkaan kepada kita, katanya kristenisasi, karena ada orang jadi Kristen karena iming-iming dapat bantuan-bantuan. Beras lah, gula gitu. Pada masanya sangat susah kan barang-barang itu. Lalu kemudian gereja membantu itu dan orang kemudian tertarik untuk ikut. Ada alasan seperti itu. Jadi ada juga yang berpikir, saya kalau jadi Kristen berarti saya akan sehat, saya akan sembuh, saya akan dapat berkat, saya akan lepas dari masalah saya. Motif-motif ini yang kemudian membuat orang mengejar, apakah betul mengejar Tuhannya ya, atau sebenarnya mengejar saya dapat apanya. Jadi akhirnya lebih kepada motifnya itu saya dapat apa. Bukan sungguh-sungguh karena mau ikut Tuhan. Ya. Nah, menarik kalau tadi dikatakan setelah kenyang. Biasanya kalau kekenyangan kita ngantuk, ini enggak ya. Mereka itu semakin semangat cari Yesus. Bahkan mau menjadikan dia sebagai raja kalau di bagian sebelumnya. Bahwa betul Yesus datang mau menjadi raja. Tetapi bukan raja seperti yang dipikirkan oleh orang-orang ini. Raja politis kan ini berarti. Karena menurut mereka, nah kami ini butuh pemimpin yang kayak seperti ini nih. Pemimpin yang memperhatikan kebutuhan kami, yang memenuhi kebutuhan kami. Kami perlu pemimpin ini. Jadi mereka mau menjadikan Yesus raja atas mereka. Sementara raja yang sesungguhnya ada kan dianggap membuat mereka miskin, membuat mereka susah. Jadi pilihan utama. Jadi motifnya apa? Ya supaya saya dapat yang saya mau. Ini menarik tadi Pak Pendeta sudah bilang, kita tuh bisa sampai nggak lelah-lelah ya, karena ada sesuatu yang memotivasi kita, menggerakkan kita. Apapun itu kita akan kejar, apapun itu kita akan capai. Nah, apa yang menggerakkan mereka ini kan mungkin juga kan adalah kepenatan hidup ya, penderitaan hidup dan sebagainya. Nah, ketika mereka lihat sosok Yesus, mereka melihat ada harapan. Karena itu mereka tidak lelah-lelah untuk mencari, bahkan mengejar Yesus kemanapun. Merasa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Ya. Karena selama ini para pemimpin mungkin hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Ya. Sehingga banyak rakyat kekurangan, kesusahan, sakit luar biasa, dan mereka mulai melihat kan, memperhatikan ini ada tokoh baru yang keliling kemana-mana menjumpai, lalu kemudian menyembuhkan, memulihkan, bahkan mengusir setan, dan tidak minta keuntungan setelahnya, tidak minta keuntungan apa-apa, bahkan memberi.
yang mereka perlu, termasuk makan. Ya. Pasti orang akan kemudian semangat sekali untuk Betul. mencari tokoh seperti ini, dan Yesus menjadi tokoh yang mereka kejar. Ya. Baik, ya. Kita akan ulik di teks berikutnya bagaimana reaksi Yesus melihat rombongan ini yang mengejarnya. Kadang ada orang merasa kalau dikejar-kejar gitu senang. jadi senang kan? Ini beda ya? Iya, ini beda. Nanti ya. kita lihat di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu, karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua
Sahabat EKB TV, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 59 dengan narasumber Bapak Pendeta Dani Purnama melayani di Jemaat GKI Gading Serpong. Baik Pak Pendeta, kita masuk ke segmen yang kedua ini. Kita mau melihat bersama-sama apa respon Yesus ketika dia tahu banyak orang mengejar-ngejar Yesus. Yesus sudah menyingkir, Yesus sudah masih juga dikejar, dan kita akan lihat yang menarik sekali ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu. Mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan kau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang." Ya, ini Yesus ini beda dari yang lain ini. Ditanya apa, jawabnya apa? Iya. Karena memang dia mau menunjukkan dia memang utusan Tuhan. Ya. Jadi dia tahu kedalaman hati kan sebenarnya. Kan? Ya. Orang mungkin bertanya, itu kan kamuflase basa-basi. "Oh Rabi, kapan nyampe sini?" Maksudnya mereka, kok kami ditinggal? Ya gitu, kami kok nggak diajak gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu yang mereka mau cari kan. Bukan mengejar Yesus karena mau belajar dari Yesus. Tapi tadi motif dalam hatinya muncul. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Ya. Jadi Yesus betul-betul tahu betul motivasi terdalam ya dari setiap orang yang datang mengikut dia. Kalau di dunia kan orang menjadi begitu banyak followernya makin senang. bangga, makin senang. Betul. Apalagi kalau dicari-cari, Betul. dikejar-kejar, orang makin bangga. Ya. Tapi Yesus bukan itu yang Yesus mau. Bukan cuma jumlah orang yang ikut, tapi bagaimana mereka mengikut Tuhan, untuk apa mereka mengikut Tuhan. Ya. Dan Yesus katakan tadi, sebenarnya kamu udah lihat tanda. Nah ini menarik nih, Bu Santi dan sahabat YKB ya. Kata tanda itu untuk Injil Yohanes itu khas. Ya. Tanda itu sebenarnya sebuah tanda kehadiran kerajaan Allah yang makin nyata dengan karya Yesus sebenarnya. Kan orang Israel sedang menantikan kerajaan surga dinyatakan. Kerajaan Allah dinyatakan supaya mereka kemudian dipulihkan. Ya. Tapi mereka nggak lihat tanda itu. Kenapa? Nggak sesuai dengan yang mereka bayangkan. Ya. Jadi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang diceritakan di Injil Yohanes, itu semua pertama-tama untuk menyatakan bahwa kerajaan surga sudah ada di tengah dunia ini. Lewat karya Tuhan. Sayangnya itu malah nggak ditangkap. Yang ditangkapnya, saya enak loh kalau ikut orang ini loh. Ya, sakit sembuh, ya. Kerasukan setan pulih, lapar dapat makan gitu kan. Itu yang ditangkap cuman hal-hal yang akhirnya yang jasmani saja, yang sesuai dengan kebutuhan dan kemauan saya. Ya. Disitulah Yesus menegur mereka kan akhirnya. Kan? Kamu cari aku, betul. Tapi cari aku dengan motif yang tidak tepat, ya, karena kamu sudah merasakan kekenyangan dan kamu pengen lagi, bukan mencari kerajaan Allahnya gitu. Maka kemudian dikatakan di ayat-ayat selanjutnya itu kan Yesus mengatakan, ayo kamu jangan sekedar cari hal-hal yang jasmaninya aja, makanan-makanan yang bisa binasa, ya. Tapi mari bekerja untuk mendapatkan yang lebih kekal gitu. Ya. Apa yang harus dikerjakan? Percaya kepada Dia yang telah diutus Bapa untuk memberi hidup pada dunia. Nanti nih kata percaya ini terus loh ke belakang nih. Ya. Karena titiknya kan sebenarnya di situ. Ya. Percaya kepada Tuhan. Bahwa kerajaan surga sudah mulai dinyatakan. Ya. Sehingga kalaupun ada mujizat-mujizat dilakukan, bukan untuk membuat orang sekedar kagum, bukan untuk membuat orang sekedar wow gitu dengan hebat ini utusan Tuhan, tapi supaya mereka makin peka bahwa kerajaan Allah sudah mulai dinyatakan. Itu yang mereka lupa berarti ya. Karena lebih mengejar pada hal-hal yang material itu ya akhirnya. Ya. Kita lihat di ayat selanjutnya ya Pak Pendeta. Sebab itu kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat? Sebab Yesus kan tadi bicara tentang tanda ya. Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang kau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya
makan roti dari surga, itu responnya mereka. Iya. Jadi mereka tetap minta tanda kan? Iya. Padahal Yesus bilang, udah tanda-tandanya tuh udah ada, tapi nggak peka kan, karena nggak sesuai dengan yang mereka mau. Lalu muncullah, iya, nenek moyang kami dapat tanda dari Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu berkarya. Kerajaannya nyata. Lewat apa? Kami dipelihara. Nenek moyang kami tiap pagi dapat roti dari surga. Ya. Nah, kamu apa? Tanda apa yang membuat kami bisa yakin, percaya bahwa kamu itu memang dari Tuhan? Nah, itu manusiawi sih ya. Orang itu kan kadang-kadang butuh minta tanda aja. Padahal udah ada tandanya sebenarnya. Tapi karena tidak seperti yang dia mau, minta tanda yang lain untuk meyakinkan dia. Ya. Ini gimana? Ayo. Bingung ya jadinya ya. Betul. Nah, menarik. Yesus kemudian mengaitkan itu kan. Oke, kamu masuk dengan mana? Roti yang pernah dimakan oleh nenek moyangmu. Ya, dan kamu meyakini roti itu dari surga. Ya. Musa yang membuat itu terjadi. Betul. Maka kemudian Yesus katakan ya hati-hati di situ ya. 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 Bahwa sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga. Ya. Itu tuh dari Bapa gitu, yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ya. Jadi diingatkan dulu, nih kamu jangan salah tangkap nih kan. Kamu akhirnya lebih memuja Musanya. Karena Musa yang dianggap membuat kami kenyang. Iya. Padahal di balik itu siapa yang memberi? Pekerjaan Bapa. Pekerjaan Bapa. Seringkali kita juga salah fokus kan? Iya, betul. Betul ya Bu Santi dan sahabat YKB. Kita fokusnya pada karya mujizatnya. Hal-hal yang luar biasanya. Ya. Tapi kita lupa siapa yang memberi itu. Ya. Siapa yang mengizinkan itu terjadi. Betapa sering kita kagumnya pada yang mengatakan hamba-hamba Tuhan. Iya ya. Dengan karunia-karunia yang tertentu gitu. Mendatangkan mujizat penyembuhan, mujizat penglihatan, nubuatan. Kita kagumnya akhirnya pada alat-alat Tuhan ini sebenarnya. Instrumennya Tuhan. Tapi lupa bahwa mestinya kita kagum dan percayanya kepada Sang Pemberinya gitu. Sama nih umat Israel di situ salah fokus. Ya. Orang-orang Yahudi di zaman Yesus salah fokus. Karena mereka pengen seperti di masa Musa. Karena dianggap Musa itu bisa memberi apa yang mereka perlu. Ya. Oh, itu utusan Tuhan gitu ya. Lalu Yesus kemudian katakan, ingat yang memberi itu bukan Musa. Musa itu cuma alat di tangan Tuhan saja. Ya. Yang memberi adalah Bapa. Ya. Ya. Maka fokuslah pada Sang Pemberinya gitu ya. Jangan salah fokus. Dari situ baru nanti mulai masuk tentang ajaran. Oke, kamu merasa pernah mendapatkan roti dari surga. Tapi roti itu kan habis. Ya. Orang yang makannya juga mati semua di padang gurun kan. Nah, di depanmu nih ada roti yang sesungguhnya dari surga. Dan memberi hidup pada dunia. Dan memberi hidup. Dimakannya nggak perlu berkali-kali. Sekali untuk selamanya. Ya. Nah, yang menarik ayat 34. Kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Ini sebenarnya mereka ngerti. Apa masih terpusat ke urusan gimana caranya akan makan sekali terus nggak perlu lapar lagi? Sebenarnya. Cerita siapa? Kalau ini makanan, ini cerita air. Perempuan di Sumur Yakub. Dekat Sumur Yakub. Samaria. Kan? Sama kan? Iya, betul. Supaya dia nggak perlu bolak-balik. Iya. Kalau kamu nanti minum dari air yang aku beri, kamu nggak akan haus lagi. Langsung minta, Tuhan berikanlah air itu. Sama. Di sini juga begitu tuh. Oh, ada tuh roti yang sekali makan, kita nggak perlu makan lagi gitu kan. Maka kemudian pikirannya, oh enak nih. Ya udah, kalau bisa Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa lagi. Terus pengennya kan. Manusiawi banget sih sebenarnya ya. Kita nggak mau repot, kalau bisa ya sekali jadi gitu. Apakah mereka mengerti? Enggak. Nanti kan kelihatan di belakang mereka ribut. Iya betul. Iya betul. Jadi ini ngertinya karena ada makanan yang bisa. Jadi betapapun Yesus menjelaskan, pikiran mereka masih tetap di urusannya ya. Tidak bisa di-shift-kan. Tetap di pikirannya begitu. Kalau kita memperhatikan Injil Yohanes,
memang kan beda dengan Injil-Injil Iya. sinoptik ya. Betul. Selalu dimulai dengan tadi kita secara guru mengatakan ditanya apa, Apa Yesus jawab jawabnya apa. apa? Nanti mereka juga nanggapinya apa lagi. Jadi nggak Frekuensinya nyambung. pernah ketemu. Nggak nyambung. Jadi Pernah ketemu. itu pinter. Penulis Injil Yohanes selalu mulai dengan percakapan dialog yang nggak nyambung. Ada apa, dijawab apa, dimengerti apa. Jadi kacau sebenarnya. Tapi di titik itu masuklah Yesus memberikan penjelasan khotbah panjang. Kamu perhatiin, semua begitu. Sama kan perempuan Samaria itu di sumur itu juga. Salah ngerti, lalu Yesus khotbah tentang air hidup. Ya. Di sini, salah ngerti soal mana, Yesus khotbah soal di situ dia tetap roti masuk kehidupan. Masuk. Jadi khotbah panjang itu menjadi sebuah pengajaran. Pinter cara pola penulis Injil Yohanes. Sengaja orang dibuat, apaan sih ini kok nggak nyambung. Nah, dari situ kan jadi mau tahu. Belajar. Panjang sekali khotbahnya soal yang bagian kita soal roti hidup. Iya. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah, kata Yesus kepada mereka ayat 35, akulah roti kehidupan, siapa saja yang datang kepadaku ia tidak akan pernah lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadaku ia tidak akan pernah haus lagi. Ini sebetulnya dia mau bicara tentang apa ini Yesus? Menarik. Kepada orang yang mencari dia itu udah urusannya udah roti dan air yang fisik saja. Iya. Jadi kalau kita memperhatikan di Injil Yohanes itu ada rumusan yang aku adalah. Aku adalah. Dalam bahasa Yunani ego eimi namanya. Ego eimi. Aku adalah, setidaknya ada 7 kan. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah pintu. Di sini aku adalah roti yang hidup. Gitu ya? Kalau di TB2 roti kehidupan. Iya. Jadi ini menarik kalau diperhatikan akar katanya ya. Jadi ketika mengatakan aku adalah, itu Yesus pakai bahasa Yunani toh, ego eimi kira-kira kalau tulisannya di sini. Yang artinya adalah aku ada dan hadir secara terus-menerus, karena adalahnya itu present tense, present continuous malah mungkin kalau dalam bahasa Inggris. Jadi ada dan beradanya itu terus-menerus tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dia nggak pernah jadi past tense. Dia terus ada gitu. Aku adanya, beradanya itu terus-menerus tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dan itu menarik, Bu Santi dan sahabat YKB. Ini sejajar dengan ucapan di Keluaran 3 ayat 14 ketika Tuhan Yahweh itu mengatakan Ehye Asyer Ehye. Aku adalah aku. Sama, itu aku yang ada dan hadir terus-menerus dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Aku adalah dia yang hadir terus-menerus. Jadi kalau kemudian ada kesejajaran ini mau dikatakan apa ya? Penulis Injil Yohanes mau mengatakan, nah Yesus itu Logos yang menjadi manusia. Logos ini ada bersama dengan Tuhan, Allah. Sekarang dia jadi manusia. Ya dia itulah representasi dari Allah sendiri. Sama. Ketika Yesus menegaskan aku adalah, Yesus menegaskan sisi keilahiannya. Ya, dia bukan manusia biasa. Ada tanda-tanda yang menyertainya, gitu ya. Bahwa betul di bagian ini dia katakan, akulah roti kehidupan. Roti kan makanan utama ya buat orang-orang di kenapa roti sana. begitu? Iya kan? Karena memang itu makanan utama buat orang-orang Yahudi. Ya. Diperlukan untuk mempertahankan hidup buat masyarakat Yahudi pada zaman itu. Namun yang disebut roti kehidupan berarti adalah roti yang bukan sekedar untuk bertahan hidup sehari-hari, tetapi roti yang memberikan kehidupan yang baru. Ya. Kehidupan yang baru yang apa? Dalam hubungan dengan Allah. Dalam relasi dengan Allah. Ya. Dengan roti hidup ini ada kembali dibangun hubungan yang baru dengan Allah. Ya. Yang semula manusia terpisah. Mati karena memilih jalan hidup sendiri. Matinya gara-gara ngambil buah lagi ya. Ngambil buah yang dia pengen. Mati bukan dalam fisik, tetapi dalam relasi dengan Tuhan terputus. Nah, sang roti hidup ini memberi makanan yang baru. Ya. Yang bukan mematikan,
tapi justru memberikan kehidupan yang baru. Kenapa? Karena ada relasi baru yang dimunculkan, relasi yang baru dengan Allah. Relasi yang memberi kehidupan gitu ya dengan Allah. Dan kalau dia katakan akulah roti hidup, silahkan makan tubuhku. Berarti artinya apa? Dia rela memberikan hidupnya. Supaya apa? Supaya orang lain dapat hidup. Ya. Iya kan? Ketika kita makan roti ada kehidupan yang kita kemudian punya. Sehat. Sama ketika bilang akulah roti hidup. Mari makanlah gitu kan. Itu berarti dia merelakan hidupnya, memberikan tubuhnya supaya ada kehidupan yang dialami oleh orang lain. Itulah masuk baru tentang teologi keselamatan ya berarti ya betul. Jadi dia mengatakan tentang dirinya sendiri yang akan memberikan kehidupan supaya mereka juga menerima kehidupan yang baru bersama dengan Allah. Jadi dia merelakan hidupnya. Jadi yang dia tawarkan sangat punya kualitas yang luhur, lebih dari soal yang temporer ini, begitu ya. Daripada sekedar memenuhi kelaparan sesaat, betul. Kehausan sesaat. Betul. Enggak, ini dia memberikan hidup yang baru. Ya. Karena berarti kembalinya hubungan relasi dengan Tuhan, sang kehidupan itu sendiri. Ya. Baik Pak Pendeta, kita akan lihat di ayat selanjutnya. 4:1 lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan akulah roti yang telah turun dari surga. Nah ini menarik, mereka justru bersungut-sungut terhadap apa yang Yesus jelaskan. Kita akan explore ini di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada
kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Sahabat TKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita sedang mengulik Injil Yohanes 6 ayat 22 sampai 59 diberi judul Hati yang Terarah kepada Roti Hidup. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup dengan narasumber Bapak Pendeta Dhani Purnama. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga ini. Lalu bersungut-sungutlah ayat 41 orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Mereka rasa marah sekali ketika akulah roti yang telah turun dari surga. Mereka menggugat, yang awalnya mereka banyak orang mencari, dia jadi berubah jadinya menggugat dia. Ada masalah apa mereka sama roti yang turun dari surga? Ya, itu dia ya, karena mereka membandingkannya dengan mana roti dari surga yang pernah mereka dengar cerita nenek moyang mereka. Itu kan ajaib, memang turunnya dari langit ya. Kalau ini kok ngaku-ngaku roti dari surga, tapi kita tahu kok orang tuanya, kita tahu latar belakang keluarganya, bahkan di tempat lain kita tahu saudara-saudaranya, saudari-saudarinya, perempuan juga kawin mawin sama kita gitu. Jadi kan dia sama kayak kita ya, kenapa dia ngaku sebagai roti yang dari surga? Nah ini dia ya, gagal paham dan salah fokus lagi ya. Karena orang selalu melihatnya harus yang datang dari surga itu yang penuh kemuliaan. Kan dalam bayangan orang-orang Yahudi, Mesias yang akan datang itu, yang kerajaan surga akan dinyatakan itu, datangnya memang dalam kemuliaan. Yang seperti membawa pasukan surgawi, lalu menangan gitu. Nah, ini ini kita tahu siapa ayah ibunya. Nah, tukang kayu kok dia ngaku-ngaku ya jadi roti dari surga gitu. Mereka nggak mau tahu tentang karyanya sebenarnya yang sudah menunjukkan betul ini dari surga ini kerajaan surga sudah dinyatakan. Tapi itu tertutup dengan ya tadi hal-hal fisik yang mereka lihat. Kalau tadi mereka kagum karena hal-hal fisik, sekarang mereka justru tercederai karena secara fisik kita lihat keluarganya. Ya. Jadi memang ini mau diporak-porandakan sebenarnya pemahaman mereka tentang utusan Allah, karya Allah, supaya kalaupun mereka percayanya bukan karena hal-hal yang materi, itu bisa fisik-fisik berangkat. Jadi mereka masih tetap terfokus pada yang di depan mereka. Ini yang mereka kenal, rupanya manusia biasa, kenal siapa ayah ibunya dan sebagainya. Dan menarik jawab Yesus pada mereka, jangan bersungut-sungut di antara kamu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan seterusnya tetap mengajar, dan dia tegaskan lagi, akulah roti kehidupan. Di ayat 47-nya dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, dia memperoleh hidup yang kekal. Berarti yang dimaksud percaya kepadanya kan? Pada betul, Yesus. Betul. Karena ya inilah kehadiran Allah lewat karya yang sudah dilakukannya. Kalau mereka menolak ini, berarti mereka menolak karya Allah. Maka Yesus selalu tegaskan, ini soal percaya. Ya, kalau kamu percaya, maka kamu akan mendapatkan roti yang membuat kamu punya hidup kekal itu.
Ya. Tapi kalau kamu menolak, ya udah kamu nggak mendapatkan itu. Beresiko betul ya, yang Yesus lakukan ini. Betul. Beresiko betul Tidak begitu. mudah juga percaya dalam keadaan begitu. Begitu, iya. Beresiko itu bukan hal yang menguntungkan posisi Yesus memang pada saat itu kan. Dan dia tegaskan lagi, akulah roti kehidupan, nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga, siapa saja yang memakannya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, jikalau seorang makan roti ini akan hidup selama-lamanya, dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Orang-orang Yahudi pun bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberi makan dagingnya kepada kita Salah untuk paham dimakan. lagi kan? Salah paham lagi, nanti ditutup lagi dengan khotbah panjang lagi. Itu pola Injil Yohanes. Iya. Jadi ini terjadi terus kesalahpahaman. Karena di ayat 54 juga makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Wah, makin bingung lagi mereka kan. Ngelihat ini anak tukang kayu aja kita disuruh percaya susah. Ini kok suruh makan dagingnya gitu kan. Kalau harafiah dipikirnya ngeri sekali. Betul. Lalu mereka kemudian jadi ribut gimana caranya makan daging dia. Nah, ini menarik. Karena Yesus kemudian memang membuat perbandingan ya. Bahwa betul kamu memahami roti mana yang turun dari surga yang pernah dimakan nenek moyangmu itu, iya betul. Tapi toh akhirnya mereka tetap mati. Beda kalau yang aku tawarkan ini. Ini roti yang turun dari surga, dari Allah sendiri. Dan siapa yang memakannya, nggak akan mati. Justru akan dapat hidup selama-lamanya. Hidup kekal. Iya. Nah, lalu kemudian mereka jadinya, oke, kalau gitu kami harus makan dagingmu. Gimana katanya dia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Nah, yang Yesus maksud tentu kan bukan secara harafiah ya, ketika dia bilang, siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Tentu ini bukan bahasa harfiah. Kalau enggak tadi betul, kanibalisme jadinya. Makan daging sesama manusia ya. Justru dengan perkataan ini Yesus sedang mengajarkan tentang karyanya. Bagaimana dia mengorbankan hidupnya. Dia sedang mengatakan akan yang akan dia lakukan begitu ya. Untuk memberikan hidupnya, tubuhnya dan darahnya. Ya. Apalagi dalam pola pikir orang Yahudi, nyawa itu adanya di darah kan. Persis. Betul. Jadi ini malah diserahkan ya, darahnya dan dagingnya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan yang lain, supaya yang lain dapat hidup malah. Ya, menarik ini teologi pengorbanan supaya yang lain memperoleh kehidupan. Kematian yang menghidupkan. Betul. Dan Yesus memberikan itu dengan sukarela. Kalau dia katakan aku roti kehidupan, berarti dia mempersiapkan dirinya untuk menjadi makanan yang memberikan kehidupan buat orang-orang yang menjumpainya. Baik, Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta sudah panjang ini ya menjelaskan, mengulik ayat per ayat dengan tema hati yang terarah kepada roti hidup. Apa relevansinya nih untuk kehidupan kita yang seringkali juga salah fokus? Ya, pertama-tama memang jangan salah fokus itu ya berarti ya. Ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita menikmati kehidupan anugerah sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita jangan salah fokus pada yang kita dapatnya itu. Berkat-berkat yang kita peroleh. Jangan lupa bahwa ada Sang Pemberi. Dialah yang memang berkuasa dan mestinya kepada dialah kita bersyukur dan menyembah. Ya. Jangan kepada alat saluran berkatnya, bukan. Ya. Jangan juga kepada materinya, tetapi kepada Sang Pemberi itu. Makanya hati kita mesti terarahnya pada Sang Roti hidupnya. Ya. Bukan pada hal-hal yang kemudian memenuhi saja kebutuhan dan kepentingan kita. Lalu kalau kita mau belajar hal yang lain, yang kedua, sebenarnya kalau kita mengarahkan diri kita kepada roti hidup itu mengajarkan kepada kita hidup yang cukup, hidup yang sesuai dengan berkat Tuhan. Nah, sementara kalau kita memperhatikan sekarang ini, orang berlomba-lomba untuk kalau boleh semakin banyak yang dia dapat, semakin banyak yang dia nikmati, semakin banyak yang dia raih. Ya. Tapi justru kalau hidup kita terarah pada Sang Roti hidup, cukup dengan apa yang dia beri.
Bahkan kalau tadi kita melihat cerita mana, itu kan diajarkan hidup cukup kan. Ya. Orang Israel dikatakan cukup makan untuk 1 hari. Betul, Kumpulkan. betul. Jangan lebih. Persis, besoknya. Tapi biasa manusia kan gitu ya. Mumpung mereka ada gitu kan, diambil lebih. Akibatnya apa? Busuk. Malah jadi bau. Iya. Sama, lihat. Mereka kemudian ada dalam keterbatasan. 5 roti, 2 ikan. Di tangan sang roti hidup cukup. Betul. Cukup bahkan untuk Keberlimpahan malah. berlimpah. Ya. Jadi itu mau menunjukkan sang roti hidup ini tahu betul kok kebutuhan kita. Ya. Nah, kitanya mau bersyukur nggak ketika mengikut dia dan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita itu sesuai dengan yang dia beri. Kadang-kadang kita merasa kurang, dan itu yang membuat kita akhirnya tidak lagi terarah kepada sang roti hidup kalau sudah gitu. Terarahnya pada perut. Keinginan sendiri. Iya, keinginan, hawa nafsu. Iya. Iya. Makanya motifnya lagi tadi. Coba ikut Tuhan karena apa? Jangan-jangan ikut Tuhan karena motif kepentingan dan kebutuhan perut kita ini terpenuhi. Bukan semata-mata karena memang kita mau ikut dia. Ya. Ingat ya, pernah ada kata-kata sufisme maupun mistikus Kristen. Ya. Yang mengatakan kalau seandainya nggak ada surga, masih nggak kita sujud menyembah kepada Allah? Kalau nggak ada neraka, masih nggak kita menahan diri dari berbuat dosa? Jangan-jangan nih, kita ini menyembah Allah karena pengen dapat surganya. Ya. Bukan karena sungguh-sungguh pengen menyembah Allah. Dan kita kemudian menghindari dosa karena takut dapat neraka. Gitu. Bukan karena memang kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan menjauhi larangannya gitu. Bukan. Nah, dalam banget sih sebenarnya perkataan itu ya. Jadi ikut sang roti hidup yang terarah kepada dia, membuat hidup kita merasa cukup dengan berkat pemeliharaan dari dia. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, sebenarnya ada bagian terakhir di ayat-ayat itu adalah sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya. Bahkan dikatakan aku di dalam dia dan dia di dalam aku gitu ya. Itu menandakan apa sebenarnya? Ketika orang hidup dalam tuntunan Tuhan, percaya kepada sang roti hidup, dia menikmati berkat karya dari sang roti hidup, maka sang roti hidup itu ada dalam dirinya. Maka hidup orang-orang ini kemudian yang mengatakan percaya kepada dia, berarti hidupnya juga berpadanan dengan sang roti hidup. Sesuai dengan panggilannya. Jadi ada 2 hal sebenarnya yang Yesus mau mintakan dalam perikop yang panjang ini. 1, percaya kepada sang roti hidup. Yang kedua, hiduplah berpadanan dengan panggilan sang roti hidup itu. Apa panggilannya? Memberikan diri kan? Berkorban. Supaya ada kehidupan buat orang lain. Ya. Dalam hidup di dunia yang makin materialistis ini kebalikannya kan, kita dipaksa untuk orang lain berkorban buat saya. Iya dong. Kalau bisa orang lain habis, sayanya yang makin banyak. Panggilan murid Tuhan, pengikut Kristus nggak begitu. Ya. Dianya sendiri mengatakan, aku nih roti. Silakan kamu makan supaya kamu dapat hidup. Berarti kalau kemudian kita percaya kepadanya, mengikut dia, hidup kita harus berpadanan dengan dia. Sama mengikut dia. Memberi hidup juga, berkorban, merelakan, supaya ada kehidupan dialami oleh orang lain. Boleh pakai contoh ya? Boleh. Ingat masa-masa pandemi dulu ya, Bu Santi ya? Saya kena salah satunya. Saya juga. Alumnus sama ya kita ya. Sama. Kena ya. Lulusan itu. Lulusannya COVID. Satu saya cuma sekali cukup aja. Saya ingat yang kemudian membuat kita jadi lebih kuat adalah vaksin. Ya. Salah satunya ingat ya, ada vaksin AstraZeneca. Masih ingat ya? Itu menarik, ada cerita di balik itu. Penemunya namanya Sarah Gilbert. Ya tentu dia bukan sendiri, ada timnya. Betul. Ya, tapi dia yang leadernya. Salah satu timnya juga orang Indonesia, kalau seingat saya. Ya. Dia menemukan vaksin yang kemudian diberi nama AstraZeneca itu.
Bayangkan, di tengah potensi untung besar nih kalau iya. dia patenkan itu, Betul. dia memilih cara yang berbeda loh. Sementara kita ingat ya, di zaman pandemi itu ada orang yang kayak cari kesempatan di tengah kesempitan. Ya. Ingat, kita susah sekali cari masker. masker. Betul. Masker jadi mahal sekali Betul. harganya. Vitamin tiba-tiba jadi mahal. Itu kan orang mencari kesempatan di tengah dalam kesempitan, penderitaan orang lain. Betul. Ini sebenarnya untung dia lebih gede lagi kalau ini, Bu, daripada sekedar masker ya. Iya. Ini gede sekali kalau dia patenkan. Tapi dia melakukan hal yang berbeda. Karena dia rindu untuk membagi dan ikut merawat kehidupan di tengah dunia yang serem ya, dengan virus yang mematikan sekali. Ya. Justru dia merelakan hak paten vaksin AstraZeneca itu untuk kemanusiaan. Jadi dia tidak patenkan, siapa saja boleh kemudian pakai itu. Ya. Makanya kemudian harga vaksin ini jauh lebih murah dibanding vaksin lainnya, dan itu sangat membantu negara-negara yang ekonominya nggak sebaik negara maju. Betul. Ya. Dapat vaksin murah, dan akibatnya Pak, semakin banyak orang menikmati pemulihan. Itu kan contoh bagaimana seorang pengikut Kristus itu bisa kemudian menjadi roti juga buat yang lain ya. Memberi hidupnya untuk menghidupkan orang lain. Kira-kira begini ya, siapa kita tuh tergantung apa yang kita makan begitu ya. Betul. Jadi kalau saya baca ini sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi sudah kalau persis ya dari roti hidup, kamu akan hidup. Ya. Tapi hidupmu berarti bukan lagi kamu nikmati untuk sendiri. Tapi harus dibagi lagi buat iya. Jadi hati yang terarah kepada roti hidup ketika dia merasakan betul bahwa hidupnya itu bergantung hanya dari anugerah. Betul. Karena itu hidupnya penuh dengan ungkapan syukur. Dan keberadaan hidupnya, ya bagi dia hidup juga akan terus menyalurkan berkat juga bagi sesama. Membagi kehidupan buat yang lain. Dan itu tidak membuat dia menjadi pusing atau merasa susah gitu ya. Karena yang dia makan setiap hari itu adalah anugerah. Mencintai kehendaknya, dan ketika hidup dia boleh dia baktikan bagi yang lain, itu merupakan sebuah sukacitanya yang berlimpah-limpah. Baik Pak Pendeta Dhani, terima kasih untuk kesediaan mengulik Injil Yohanes 6 ayat 22 sampai 59, dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup dalam doa. Mari Pak Pendeta memimpin kita dalam doa. Mari sahabat YKB kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena kami menikmati anugerah Tuhan yang besar. Roti kehidupan boleh ada di tengah kehidupan kami manusia yang penuh keterbatasan. Dan karena roti hidup itu memberikan tubuhnya dan darahnya, membuat kami kemudian punya hidup yang baru. Punya kesempatan baru menjalani kehidupan dalam relasi yang baru juga dengan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang besar ini, dan karenanya hidup kami yang sudah menikmati anugerah dari Sang Roti Hidup, mau kemudian kami padankan, mau kami selaraskan dengan panggilan menjadi pengikut-pengikut Kristus, meneladan Kristus, membagikan hidup kami untuk membawa kehidupan bagi sesama kami. Terima kasih untuk kesempatan kami menggali Alkitab, dan biarlah apa yang kami pelajari menjadi sebuah pegangan dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.